welcome back to my channel with me Myrna here. Terima kasih kepada kalian-kalian yang udah watch, like, comment, and subscribe to my videos. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita tentang reinkarnasi lagi. Jadi kalau kalian lihat cerita pertama aku tuh cerita tentang reinkarnasi. Reinkarnasi ini adalah kehidupan setelah kematian. So berarti dipercaya bahwa setelah kita mati itu kita hidup kembali dalam tubuh yang berbeda. Nah, why I'm so interested in these stories because kebanyakan kasus-kasus reinkarnasi ini terjadi kepada orang-orang yang tidak pernah percaya dengan proses atau konsep reinkarnasi itu sendiri. So it's kind of like interesting to know. Kisah hari ini itu adalah kisah seorang bocah yang bernama Luke Ruhlmann. Luke Ruhlmann ini usianya 2 tahun pada saat itu, dan mulai usia 2 tahun itu Luke ini adalah seseorang yang sangat super cautious. Dia itu sangat berhati-hati terhadap keselamatan. Misalnya dia itu sangat berhati-hati menyeberang jalan, terus dia juga berhati-hati dengan api. Ruhlmann that her 2-year-old son Luke seemed obsessed with safety in and around their suburban. Dan ibunya sendiri menceritakan bahwa si Luke Ruhlmann ini adalah seseorang yang mempunyai old soul atau jiwa yang sudah matang atau jiwa yang sudah tua. Itu artinya biasanya anak-anak yang mempunyai old soul ini sangat kalem, terus lebih bijaksana dan lebih yang memang bersifat seperti dewasa gitu. Terus mereka itu yang suka bertanya questions, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, dan tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan jawabannya. So, apa yang di sini itu kebanyakan kasus-kasus yang reinkarnasi yang pernah diceritakan, seluruh orang tuanya itu menyebutkan bahwa anaknya itu mempunyai old soul. Jadi ini adalah satu kesamaan cerita reinkarnasi, anak-anak itu mempunyai old soul. Jadi ketika dia berusia 2 tahun, dia sudah mulai bicara, dan ketika dia bermain boneka yang punya karakter laki-laki, dia akan namakan karakternya itu jadi Luke, dan kalau boneka atau gambar-gambar yang berkarakter perempuan, dia akan menamakannya sebagai Pam. Tetapi di lingkungan dia sendiri, di keluarganya nggak ada satu orang pun yang bernama Pam. But he keeps on doing that. Semua karakter perempuan akan dinamakan Pam. Sampai suatu ketika ibunya ini bertanya, Luke, kenapa sih kamu buat nama karakter perempuan Pam? Kok nggak nama yang lain gitu? Terus Luke menjawab, oh karena aku berpikir nama itu sangat bagus. Specifically asked him, why did you name the ladybug Pam? And he said, I just think it's a nice name. Soon everything was Pam. That's it. Dan orang tuanya juga ya sudah forget it and tidak bertanya kembali dan nggak ambil pusing dengan hal itu. Jadi si Luke ini juga sering bercerita bahwa dia itu sebenarnya seorang perempuan dulu, dan dia selalu mendeskripsikan dirinya sebagai seorang perempuan yang mempunyai rambut yang panjang, hitam legam. Lalu kalau misalnya dia melihat ibunya memakai anting-anting, dia juga selalu bilang, oh dulu aku juga sering pakai anting-anting itu. Dan ibunya yang, alright, maybe ini hanya imajinasi dari seorang anak. Jadi ibunya juga nggak ambil pusing. Tapi obsesinya terhadap nama Pam ini benar-benar yang sudah mencapai level mengkhawatirkan orang tuanya. Jadi sampai orang tuanya itu langsung bertanya lagi sama dia, Luke, actually siapa sih si Pam ini yang sering kamu sebutin? Terus Luke menjawab, it was me, itu adalah aku. Terus orang lain menjawab, apa maksudmu itu adalah aku? Iya, dulunya sih aku namanya Pam. Terus jawaban yang berikutnya yang sangat mencengangkan orang tuanya itu, dia bilang bahwa waktu itu aku meninggal, terus aku naik ke surga. Di surga aku bertemu Tuhan, dan Tuhan mendorongku kembali. Lalu tiba-tiba aku menjadi seorang bayi, dan engkau menamakan aku Luke. Dia berkata seperti itu, dan orang tua yang, oh what? What are you talking about? But I died, and I went up to heaven. I saw God, and then eventually God pushed me back down, and when I woke up, I was a baby, and you named me Luke. Terus, kenapa hal ini terdengar lebih aneh? Karena di negara barat biasanya itu banyak orang yang tidak mempercayai konsep Tuhan, konsep heaven and hell, surga dan neraka, dan juga kematian. Jadi juga di keluarganya si Luke ini mereka tidak pernah bercerita tentang kematian, tidak pernah bercerita tentang neraka atau surga ataupun Tuhan. Jadi bagaimana seorang anak 2 tahun yang besar dengan mereka tapi menceritakan
segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan. So it was like they are so confused about this. Lalu si Erica memutuskan untuk menelpon neneknya Luke dan bertanya hal ini. Lalu neneknya itu bilang, sebenarnya aku pernah baca satu buku di tahun 1970-an itu tentang reinkarnasi dan kehidupan lampau. Terus di buku itu dituliskan bahwa sebenarnya ada kehidupan lampau dan reinkarnasi itu terjadi. Tapi Erica ini sebenarnya seseorang yang sangat factual. Dia itu nggak percaya sesuatu tentang reinkarnasi dan dia itu merasa aku hidup di masa sekarang dan this is my life. So she just forget about that. Terus dia juga memutuskan untuk berhenti bertanya kepada Luke karena dia berpikir jika aku tanya kembali, mungkin dia akan create story-story yang lain, cerita-cerita yang lain. So dia memutuskan untuk berhenti bertanya sekitar 1 tahun. Lalu sampai pada satu saat ketika Luke berumur 4 tahun, mereka sedang menonton TV, menonton satu berita tentang pengoboman di kota Oklahoma. Jadi pengoboman itu ada satu gedung itu separuhnya itu hancur lebur dan banyak orang yang meninggal. Terus waktu dia nonton itu dia was like ketakutan dan dia bilang, please ma, tolong, aku nggak suka nonton itu, tolong stop TV-nya, matikan TV-nya. Terus orang tuanya karena kasihan, terus orang tuanya bilang, oh it was a fake clip, itu sebenarnya semuanya palsu dan itu hanya pura-pura dan orang-orang yang ada di situ semuanya selamat, jangan khawatir. Lalu dia bilang, kenapa aku takut menontonnya? Karena seperti itulah aku meninggal. Terus orang tuanya yang terdiam. Terus lalu Luke menjelaskan kalau gedung itu dibom. Kalau aku waktu meninggal itu aku meninggal di gedung yang terbakar dan aku melompat dari gedung itu ke bawah sambil dia menunjukkan tangannya, dia melompat ke bawah. Dan Erica was like again confused what actually his son is talking about. Lalu Luke juga menjelaskan bahwa kota itu kota yang besar, begitu banyak orang di kota itu, dan begitu ibunya bilang, apakah itu Chicago? Yes, itu Chicago. Dan dia menceritakan bagaimana dia berjalan di kota itu, terus bagaimana dia berpergian dengan bus, lalu dia mengambil kereta api untuk berperjalanan. Dan Erica sangat kaget karena cerita-cerita Luke ini benar-benar detail dan dia nggak pernah ke Chicago, tapi dia bisa mendeskripsikan Chicago seperti apa adanya. Lalu Erica menjadi ketakutan dan dia berpikir apakah ini benar. So dia memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di kota Chicago itu sendiri. Lalu dia Google dengan keyword Chicago Fire PAM. Setelah pencarian di Google, ternyata ada kebakaran di Hotel Paxton. Kebakaran ini terjadi pada tahun 1993 tanggal 16 Maret. Kebakaran ini mulainya itu dari bawah gedung, lalu menjalar ke atas, menjalar ke gedung sebelahnya dan menutup seluruh jalan termasuk tangga. Ada 19 orang yang meninggal pada kejadian tersebut, termasuklah salah satunya yang bernama Pamela Robinson, seorang wanita yang berumur 30 tahun berkebangsaan African American. Dan yang paling anehnya lagi dan yang paling benernya lagi, jadi si Pam ini bukan meninggal karena kebakaran, tetapi dia menyelamatkan dirinya dan dia tapi dia melompat dari gedung itu seperti yang diceritakan oleh si Luke. Terus Erica juga menemukan satu ucapan turut berduka cita di koran dan di situ tertera nama orang tuanya si Pam. Dan nama ayahnya si Pam ini exactly seperti apa yang pernah dibilang Luke kepada orang tuanya, kepada Erica. Dia pernah bilang gini, nama ayahku dulunya ini gitu. Dan nama itu yang tertera sebagai nama si Pam. Ketika Erica menemukan tempat pemakamannya si Pam ini, lingkungan pemakamannya itu juga orang-orang African American. So Erica simply bertanya kepada Luke, Luke, apa warna kulitmu dulu? Terus Luke yang menjawab, please, black of course. Dia menjawab seperti itu. Lukey, what color was Pam's skin? And he just looked right up at me like,
duh, black. Sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Erika. Lalu Erika ini udah kayak percaya, oh mungkin Pamela Robinson yang meninggal di kebakaran tersebut adalah anakku, adalah reinkarnasi anakku. Lalu pada satu saat mereka mulai mengetes anaknya. Waktu itu cerita ini sudah booming dan mereka diundang ke salah satu siaran itu bernama Ghost Inside My Child. Di situ mereka ngetes si Luke ini dengan memberikan beberapa foto wanita African American, lalu diletakin seperti itu, disuruh Luke menunjuk. Luke nggak tahu ini Pamela Robinson ini wajahnya seperti apa, tapi ketika dia ditunjukkan gambar-gambar itu, bukan hanya dia dengan cepat menunjukkan gambar si Pamela Robinson, tetapi juga dia bilang waktu dia tunjuk gambar Pamela Robinson, dia bilang, oh aku tahu gambar ini diambil di mana. Aku ingat gambar ini diambil di mana. Erica and Luke's dad decided to put the now 5-year-old to the test. I had found a picture of Pam and we had put it on a sheet of paper with a bunch of fake pictures. I didn't really think that he was going to pick the right one. But with the cameras rolling, I know someone I can recognize. I remember when this one was taken and he pointed to the correct one. Karena Erika sudah percaya bahwa anaknya ini adalah reinkarnasi dari si Pamela Robinson itu, Erika terus berencana untuk menelpon keluarganya, terus diteleponlah keluarganya si Pamela Robinson ini. Ternyata banyak kesamaan si Luke ini dengan si Pamela Robinson ini. Salah satunya itu Pamela Robinson adalah fans beratnya Stevie Wonder, dan juga sebenarnya si Luke ini sangat suka Stevie Wonder. Tapi itu kan aneh ya, Stevie Wonder itu adalah selera orang tua biasanya, orang-orang yang sudah grown up, tapi anak umur 2 tahun ini juga sangat suka dengan lagu Stevie Wonder itu. Lalu juga Pamela Robinson itu senang memainkan piano, dan Luke juga punya satu mainan favorit dia yang pada saat dia kecil itu adalah sebuah piano kecil. Akhirnya keluarganya si Luke ini percaya bahwa Luke adalah reinkarnasi dari Pamela Robinson itu. Dan cerita si Luke ini berakhir pada usia 6 tahun dia sudah mulai stop membicarakan tentang Pamela Robinson, karena biasanya memang dalam cerita reinkarnasi itu mereka itu kenapa menceritakannya pada saat kecil, karena koneksinya sangat dekat dengan kehidupan sebelumnya. Ketika mereka umur 5 tahun, semua pikiran-pikiran itu akan hilang. Dan biasanya cerita reinkarnasi ini juga terjadi, yang selalu diingat itu biasanya kalau misalnya mereka meninggalnya secara tidak wajar, atau misalnya bukan karena sakit ya, karena kebakaran atau kecelakaan, biasanya seperti itu. Dan akhirnya si Luke Ruhlman ini mempunyai kehidupan seperti biasa, dia sudah melupakan si Pamela Robinson ini. So I think it's quite interesting story bagaimana seseorang bisa bereinkarnasi dengan dua karakter yang sangat berbeda. So actually jiwa itu tidak mati dan jiwa itu berpindah, dan tidak memandang status sosial ataupun warna kulit. It's so beautiful, right? Hanya kita yang biasanya yang selalu memikirkan perbedaan-perbedaan ini, tapi sebenarnya jiwa kita tidak. Dan cerita ini akhirnya berhilang ketika Luke menginjakkan usia 6 tahun, dan karena biasanya pada cerita-cerita reinkarnasi mereka akan melupakan kehidupan lalu mereka, past life mereka ketika mereka menginjak 5 tahun ke atas. So that's all from me today guys. I hope it's like giving you a new perspective, and ditunggu cerita-cerita yang menarik berikutnya. Take care, stay safe, and bye-bye.